Bikin kaget, bocah viral sudah mau nyampe rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Dek Adnan ini malah dijemput sama Bu Bupati Jawa Tengah. Waduh, waduh. Lah terus kemarin kemana aja, Bu? Ini udah viral baru dijemput. Kemarin sebelum viral diam-diam baik. Wah, wah. Ini harusnya Dek Adnan jangan mau lah ya. Masa iya belum ketemu Kang Deddy Mulyadi kok malah udah mau dibawa pulang. Harusnya Dek Adnan ini diketemukan dulu dong dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi supaya kerja kerasnya terus rasa lelahnya itu tergantikan dengan dia ini bisa ketemu Kang Deddy Mulyadi. Masa dengkulnya sudah mau copot, tidak tidur 2 malam, terus mengayuh sepeda dengan perjalanan sangat jauh 200 km lah, tiba-tiba udah mau nyampe rumahnya Kang Deddy Mulyadi malah dibawa pulang. Oke, kita bahas videonya dan seperti apa videonya, ini dia. Dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat dengan menggunakan sepeda hanya untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi. Ingin meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaan saya sedikit. RT, RW sampai lurahnya ke mana? Nah ini Sampai ada rakyatnya yang seperti ini. parah. Di mana letak kepedulian Anda? Ini adalah bukti nyata pukulan keras untuk para pemimpin pejabat seperti gubernur, wali kota, dan perangkat desa di Jawa Tengah. Kenapa seorang bocah Adnan rela naik sepeda ratusan kilometer hanya ketemu satu nama, satu tujuan, Kang Deddy Mulyadi. Saking pengennya sekolah dan mempunyai kehidupan yang lebih baik, Adnan, seorang anak yatim piatu dari Brebes yang baru berusia 15 tahun, ini nekat bersepeda seorang diri pengen ketemu KDM Gubernur Jawa Barat. Ketika ditemukan warga di daerah Indramayu, ini Adnan itu sudah membawa alamat lengkap sang gubernur. Ini tamparan keras sebenarnya buat pemerintah kita, buat pemerintah daerah, buat KPAI, di mana harusnya pemerintah negara itu hadir untuk anak-anak yang memang hidupnya sendiri dan masih membutuhkan pertolongan. Tapi ini mana pemerintah daerah Brebesnya, mana gubernur Jawa Tengahnya, mana KPAI mana yang memang adalah untuk melindungi anak Indonesia, bukan hanya mengawasi saja. Harusnya KPAI adalah hadir pertama kali dalam kondisi anak yang seperti ini, bukan hanya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan sang gubernur KDM yang memang sedang membangun generasi emas. Sakit memang, bersakit-sakit dahulu, tetapi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Benar, Bu. Bantuan seperti apa yang diberikan untuk bisa tetap Adnan ini bisa sekolah? Jadi sudah kami diskusikan dengan Ibu Bupati bahwa bantuan yang akan diberikan adalah karena Adnan ini anak DO di kelas 8 SMP, yang awalnya di SMP 2 Bumiayu, kemudian pindah ke SMP Bustanululu Bumiayu, dan karena nggak betah pindah lagi di Panti Asuhan. Maka kami berkewajiban untuk mengembalikan Adnan agar bisa kembali bersekolah, sehingga nanti akan kami fasilitasi. Adnan itu nantinya akan di pondok pesantren, kalau menurut informasi Ibu Bupati bisa nanti di Asalabia yang dekat dengan SMP di lingkungan Kabupaten Brebes ini. Tapi karena memang anak ini anak broken home, sebatang kara, tidak memiliki siapapun, maka anak tersebut tidak punya baju sekolah, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah nanti Ibu Bupati akan menyiapkan segala kebutuhan termasuk sepeda. Ya, alhamdulillah. Sepedanya untuk pulang pergi sekolah ke pondok itu akan dibelikan sepeda oleh Ibu Bupati Brebes. Malu nih ye. Semoga lebih diperhatikan ya Bu untuk kedepannya masyarakat-masyarakat yang lebih membutuhkan seperti ini. Jangan nunggu viral dulu. Masyarakat Brebes masih akeh sing kekurangan Bu. Tolong dirangkul aja, merem bae. Nungguin viral mah ya gimana ya, harusnya sebelum viral itu satset gitu loh, kayak Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ananda Adnan, anak asal Bumiayu yang sempat viral karena giliran tuh anak dengkulnya hampir copot gara-gara goes karena pengen ketemu Bapak Gubernur Jawa Barat. Baru dijemput.
Kira udah rame baru dijemput. Kira udah viral baru dijemput. Kemarin-kemarin kemana anjing? Nah, itu bener. Sibuk, full schedule, kagak ada waktu luang. Yo wes, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya bukan kenapa-napa. Rasanya udah jadi kebiasaan. Mesti rame dulu, mesti viral dulu, baru ada reaksi, baru ada respon. Kalau kagak rame, kagak viral, mah boro-boro reaksi dan respon. Mata aja mendadak terang, telinga aja mendadak budak. Iya. Buat Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pak, tolong, ini ada anak yang sedang mencari Bapak untuk meminta bantuan. Anak ini berasal dari wilayah Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, anak ini bersepeda, Pak, jauh-jauh dari Brebes, ingin menuju ke tempat Bapak, ingin bertemu Bapak, ingin berkeluh kesah dengan Bapak, dengan tujuan agar mendapat bantuan dari Bapak. Tapi saya sendiri sebagai warga Jawa Tengah, ya sangat miris, ya sangat bersedih ada warga Jawa Tengah meminta bantuan kepada Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, sedangkan dari Jawa Tengah sendiri kan mempunyai Bapak sendiri, mempunyai Gubernur sendiri. Benar. Nah, ini loh Pak, dari keterangan anaknya sendiri langsung ya. Assalamualaikum Pak Deddy, nama saya Adnan, saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalerang. Saya kesini naik sepeda, saya ingin ketemu Pak Deddy, saya dari Brebes. Kasihan loh ini Dek Adnan ini. Saya ingin ketemu. Ya udah. KPAI harus lihat ini. Menurut kalian gimana guys? Kalau fenomena ini terus terjadi dari warga Jawa Tengah, mungkin tidak hanya satu kali ini ya, dari mungkin keluh kesah dulu warga Genuk, Sayung, nah itu juga sempat berkeluh kesah terhadap Pak Deddy, dan masih banyak dari warga Jawa Timur juga mengeluh kesahkan tentang bagaimana kepemimpinan di Jawa Timur yang mungkin mereka tidak cocok atau tidak disenangi, dengan membandingkan kepemimpinan yang terjadi saat ini dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, membandingkan dengan kepemimpinan dari Pak Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Nah, menurut saya mungkin ya tidak elok ya, tidak pantas, karena orang itu mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. Tapi ya kalau misalnya dari keinginan warga semuanya ini, ya satu kok yang diinginkan, yaitu kepedulian kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Nah, untuk itu sebagai rakyat tentunya ya berhak untuk menilai kepemimpinannya. Untuk itu bagaimana menurut kalian sahabat semuanya tentang fenomena yang terjadi saat ini untuk membanding-bandingkan masalah kepemimpinan ini. Dan kita doakan semoga si anak ini, si Adnan ini bisa bertemu dengan Bapak Deddy Mulyadi. Amin, dan Bapak amin. Deddy Mulyadi juga bersedia untuk menemui si Adnan ini ya. Semoga Mudah-mudahan saja suatu saat Bagaimana bisa komennya, ketemu. guys? Ketemu Pak Mulyadi. Mungkin Adnan ini sudah tidak bisa berharap lebih ya kepada pemerintah setempat, saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangganya. Dan pada akhirnya dia cuma bisa menggantungkan harapannya kepada sosok yang jauh di sana, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan yang kita tahu dari cerita dia sendiri, bahwa dia itu putus sekolah. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, dan saudara-saudaranya pun entah di mana. Jauh dia bilang. Dari Brebes Jawa Tengah itu ke Lembur Pakuan Jawa Barat itu sangat jauh loh. Jauh lah. Jaraknya itu untuk seorang anak 15 tahun. Butuh keberanian. Selain keberanian, dia juga kan harus memikirkan makannya gimana, nanti di jalannya seperti apa. Tapi mungkin harapan yang besar itulah yang menguatkan dia sehingga dia berani. Karena kita tahu sendiri KDM itu bukan hanya seorang pemimpin. Jadi gelar Bapak Aing itu bukan hanya sekedar gelar. Memang dia bertindak seperti seorang bapak kepada masyarakatnya. Jangankan orang Jawa Barat, di luar Jawa Barat pun seakan iri loh melihat pemimpinnya seperti itu. Si Adnan pun sampai lari jauh-jauh ke Jawa Barat coba. Kenapa dia nggak ke Gubernur Jawa Tengah? Atau mungkin bupatinya di situ kan? Apakah dia memang cuman melihat sosok KDM aja? Mungkin yang di sana juga banyak yang bisa membantu. Mungkin dia nggak tahu. Yang dia tahu cuman KDM. Pada akhirnya ya begitu mungkin ya. KPAI ngumpet, molor kerjanya. Nah, ini kan harusnya tugasnya KPAI, tapi kan KPAI tugasnya cuman omon-omon doang. Lah kalau ngebacot doang mah ya buat apa gitu loh.
Yang jadi pertanyaan di sini, ini apakah Jawa Tengah ini nggak punya sosok gubernur atau pemerintahan pada kemana gitu loh? Masa iya harus nunggu viral dulu? Dan yang lebih kasihannya lagi aku tuh, anak itu udah nyampe ke Subang, udah bentar lagi nyampe ke Lembur Pakuan. Waduh, lah kok semalam itu langsung dijemput ya sama Bupati Brebes. Wah, kasihan sekali ya. Padahal dengkul udah leklok, udah mah keringat sampai ke dalam-dalam, malah tahu-tahu dijemput dibawa pulang. Bu ya dikasih ketemu dulu gitu loh, biar ketemu dulu sama gubernur Jabar gitu loh. Masa tahu tiba-tiba dibawa pulang. Aduh. Ingin viral berkedok pens. Lo tahu kan pens KDM yang dari Sulteng? Tahu. Sekarang bikin gaduh lagi. Dari pertama bikin gaduh, sekarang gue gedek banget gue ngelihatnya. Dia bilang di situ, saya rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Jauh-jauh dari Sulawesi ke Jawa Barat, ketemu Pak Deddy Mulyadi, tapi ujung-ujungnya diungkit sama Pak Deddy Mulyadi. Pertanyaannya, lu siapa yang nyuruh anjing? Jauh-jauh. Siapa yang nyuruh? Aku nyuk. Liur meren jelema teh. Nah, lu bilang katanya saya ingin ngasih tahu ke rakyat Indonesia kalau ada seperti Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang dicintai rakyat, yang peduli sama rakyat kecil. Tanpa lu ngomong, tanpa lu ngasih tahu, rakyat Indonesia udah tahu. Nah, ngapain? Lu nggak tahu diri banget lu, dikasih hati minta jantung, minta ampela. Lu ingat, orang tuh susah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Lah lu udah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi, dikasih liburan di hotel 3 hari, masuk YouTube-nya Kang Deddy, pulang diongkosin. Bener-bener lu nggak tahu diri lu. Asli ini. Sadar diri lu, ngaca. Sekarang lu ngebahas soal tiket mulu, soal kapal mulu. Gua tanya, lu dikasih berapa sih sama Kang Deddy Mulyadi? Uang buat pulang dikasih berapa? Lu nggak pernah ngebahas, lu nggak pernah ngomong dikasih berapa. Katanya lu pens. Kalau pens tuh setahu gua siap-siap rugi waktu, tenaga, dan uang. Benar. Lu jangan ngomong pens dah. Sekarang nih gua tantang lu nih, kalau lu ngaku pens, lu balikin ongkos yang dikasih Kang Deddy Mulyadi. Berani nggak lu? Lu segala ngomong, saya nggak minta liburan di hotel 3 hari. Justru itu Kang Deddy Mulyadi tuh menghargai tamu, menghargain lu jauh-jauh. Tanpa lu ngomong, tanpa lu minta juga, lu tuh harusnya mikir. Sekarang gua tanya, bener deh, lu sekarang gua tantang lu balikin duit ongkos yang dikasih Kang Deddy Mulyadi ke lu. Lu diklarifikasi, dari kemarin bikin gaduh, bikin kesel aja, balikin uangnya. Ya, awas lu. Kalau ngaku pens, lu balikin uangnya. Dan lu klarifikasi, uang dikasih berapa sama Kang Deddy Mulyadi buat pulang. Jangan klarifikasi yang kesana kesini mulu lu. Anjing banget lu. Udah pada tahu belum terkait klarifikasi fans Bapak Aing yang dari daerah seberang sana? Udah, Po. Si Bapak Abe. Ada lagi terbaru, dia klarifikasi lagi. Nih. Buat yang pengen nonton, silakan nonton langsung aja ke akun yang barusan gue up ya. Cuman cukup nonton aja, kagak usah berkomentar ataupun like ya, nggak usah. Biar kagak usah rame gitu. Nah di sini kan Bapak bilang ya Pak ya, katanya silahkan beri tanggapan secara bijaksana. Oke, saya di sini mau memberikan tanggapan saya secara bijaksana menurut saya. Bapak juga bilang di situ katanya Bapak sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi lah ibaratnya. Dari mulai Bapak dari sana berangkat katanya ke sini dengan mobil Bapak gitu kan. Bapak maaf, kagak ada yang nyuruh. Bapak jauh-jauh dari sana datang ke Pak Deddy Mulyadi, kagak ada yang nyuruh. Bener, Pak. Itu kan keinginan Bapak. Kenapa harus Bapak ungkit juga di video tersebut? Itu keinginan Bapak kan? Karena Bapak bilang Bapak ini fansnya Pak Deddy Mulyadi, pendukung Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Terus Bapak juga bilang di situ katanya saya itu sengaja datang jauh-jauh itu ingin memberitahukan kepada semua rakyat, kepada semua warga, kepada semua masyarakat bahwa di Indonesia ini tuh ada memiliki pemimpin yang benar-benar kerja nyata untuk rakyat. Bapak, tanpa Bapak harus datang jauh-jauh ke Pak Deddy Mulyadi juga, rakyat masyarakat udah pada tahu tentang kinerja Pak Deddy ya. Jadi Bapak maaf nih, maaf banget, nggak usah kepedean kalau Bapak datang jauh-jauh ke sana tuh ingin memberitahukan kepada semua orang terkait ada pemimpin yang kinerjanya bagus. Enggak Pak, nggak usah ya. Kalau berakhir kayak begini mendingan nggak usah deh. Soalnya orang-orang juga udah pada tahu kok Pak Deddy Mulyadi. Saya aja udah tahu Pak Deddy Mulyadi dari zaman Pak Deddy Mulyadi ngebikin YouTube 7 tahun yang lalu.
Ya, sebelum Bapak tahu saya juga udah tahu. Gitu. Kalau memang Bapak ini benar-benar fans sejati, pendukung sejati, ya harusnya Bapak nggak mempermasalahkan dong terkait waktu Bapak, terkait materi Bapak, terkait tenaga Bapak. Harusnya jangan dibahas juga di video ini, Pak. Kecuali kalau Bapak ini fans FOMO. Ngerti kagak Pak FOMO itu apa? FOMO itu ikut-ikutan. Fans yang hanya ikut-ikutan aja gitu. Kalau fans sejati mah nggak bakalan dibahas-bahas. Di awal Bapak membahas terkait tiket pelni. Bapak kalau kagak keluar-keluar di media sosial Bapak, orang lain juga, warganet juga nggak bakalan tahu terkait Bapak dibeliin atau tidak tiket sama Pak Deddy Mulyadi. Nggak bakalan ada yang tahu dan nggak bakalan ada yang peduli juga kok. Bapak mau lewat Surabaya, mau lewat mana, nggak bakalan ada yang peduli kalau Bapak nggak berkuar-kuar di media sosial. Sekarang yang bikin rame itu bukan terkait klarifikasi Pak Deddy Mulyadi. Justru yang bikin rame itu terkait klarifikasi Bapak yang di media sosial. Lah Bapak ngapain segala klarifikasi terkait tiket di media sosial Bapak? Buat apa? Kalau emang Bapak mau bijaksana, Bapak harusnya klarifikasinya udah diem-diem aja antara Bapak dan Pak Agung dan Pak Deddy. Waduh, Bapak AB ini, wah, agak lain ini memang Bapak AB ini. Harusnya Bapak itu introspeksi diri, Pak. Mohon maaf ya, saya terpaksa ngomong seperti itu. Ya karena apa? Sepertinya Bapak AB ini mungkin modus ya. Diduga ini Bapak AB ini sepertinya ada udang di balik saku. Mungkin pengen viral ya. Yang jelas sih sepertinya ya pengen viral terus ya pengen duit juga. Lah kok malah keluar-keluar di media sosial. Sangat disayangkan sekali, ngakunya fans. Kok keluar-keluar seperti itu, cuman ada kesalahpahaman sedikit aja diumbar-umbar di media sosial. Pamali Pak, ini kurang etis juga ya sebenarnya kalau apa-apa diumbar di media sosial itu. Ya jadi kan gara-gara Bapak AB ini bikin heboh di media sosial, makanya banyak netizen juga nih yang berprasangka buruk tentang Kang Deddy Mulyadi, dikiranya nggak dikasih sangu, padahal dia ini udah dikasih uang cukup sama Kang Deddy Mulyadi. Ampun, cuman dia nggak mau klarifikasi dikasih uangnya berapa. Kalau Bapak memang kiranya ngefans beneran sama Kang Deddy Mulyadi, balikin Pak itu uangnya. Bisa-bisanya Bapak ini malah keluar-keluar di media sosial. Wah ini, tadinya aku nih salut ke beliau ya. Sekarang gara-gara beliau ini kok muncul terus macam ngebacot terus di media sosial, kok jadi malah males ya ngelihatnya. Bahkan mau ngeliatin ke akun VT-nya juga males, lihat di akun TikTok-nya aja. Nggak usah di like, nggak usah di komentar guys. Nah kalau dia ngomongin katanya rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi lah, terus siapa yang ngakon sampean, yang ngongkon sampean ki merono ki ya sapa? Ora enek sing ngangkon, lha kok ujuk-ujuk rono. Katanya pengen ngasih tahu ke orang banyak bahwa ini loh ada sosok pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Lah, orang nggak usah dikasih tahu aja ya udah pada tahu loh, Pak. Sebelum Kang Deddy Mulyadi ini viral seperti ini masyarakat luas ini ya, dari tahun berapa itu pas mulai awal munculnya channelnya Kang Deddy Mulyadi sudah tahu, tanpa ada kesana ke Jawa Barat pun masyarakat sudah tahu. Jadi Anda ini udahlah, mending di stop aja keluar-keluar di medsosnya. Mending Anda ini introspeksi diri, gak usah sok sip, gak usah sok mantep, gak usah sok yes. Jadi orang itu harus yang legowo, yang udah itu ya udah, gak usah dibahas-bahas lagi. Mbok ya introspeksi diri gitu, lihat dirinya udah bener atau belum. Nah ini seakan-akan jadi Kang Deddy ini sama dia ini mah disalahin toh. Ampun memang. Wah, wes lah guys. Sepertinya gitu aja ya untuk video di kesempatan kali ini, karena ya bingung lagi mau ngomentarin apa, karena ya udah males ya saking gregetnya nih. Waduh memang ini si Bapak AB nih malah bikin gedek juga. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.